Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Budaya. Kembali lagi dengan saya Bella Zelfakirani. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu budaya Indonesia. Menarik juga ya pembahasan kita kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa. Nah, setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, kesenian, serta tradisi yang berbeda-beda. Dari keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup banyak hal loh teman-teman, dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, seni tari, seni musik, upacara adat, hingga makanan tradisional. Menarik. Nah, semua hal tersebut menjadi bagian penting untuk membentuk identitas suatu daerah. Salah satu contoh budaya Indonesia yang sangat terkenal adalah seni tari tradisional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tarian khas yang menggambarkan kehidupan, nilai-nilai, serta kepercayaan masyarakatnya. Setiap tari tradisional biasanya ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu maupun pertunjukan seni. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengambil dari daerah Lampung ya. Nah, di daerah Lampung ini terdapat tari bedana yang cukup dikenal oleh masyarakat. Tari bedana biasanya dibawakan secara berpasangan dan memiliki gerakan yang lembut serta penuh makna. Pada acara adat atau bentuk pertunjukan masyarakat, tarian ini untuk ditampilkan ya. Gerakan dalam tari bedana mencerminkan kebersamaan, kesopanan, serta kegembiraan. Tak sampai di situ saja ya teman-teman, ternyata banyak kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini ada nih yang menarik juga di Indonesia. Ternyata Indonesia juga memiliki alat musik tradisional yang sangat beragam. Di sini contohnya ada angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, serta sasando dari Nusa Tenggara Timur. Nah, setiap alat musik ini memiliki suara dan cara memainkannya yang berbeda-beda. Alat musik tradisional ini biasanya dimainkan dalam pertunjukan seni, upacara adat, maupun sebagai kegiatan budaya lainnya. Tak cukup di situ saja, budaya Indonesia juga dapat dilihat dari pakaian adat yang dimiliki setiap daerah. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan pada acara tertentu seperti pernikahan, upacara adat, maupun perayaan budaya. Setiap pakaian adat memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari bentuk, warna, motif yang berbeda-beda. Dari motif ini memiliki filosofi, makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya setempat. Selain pakaian adat, rumah adat juga menjadi salah satu bagian penting dari budaya Indonesia. Rumah adat dibangun dengan bentuk arsitektur yang menyesuaikan kondisi lingkungan. Nah, contohnya di sini ada rumah gadang dari Sumatera Barat yang memiliki atap melengkung seperti tanduk kerbau. Rumah joglo dari Jawa yang memiliki tiang utama sebagai penyangga bangunan. Nah, beralih ke makanan ya teman-teman. Di sini ada makanan tradisional juga yang termasuk dari bagian budaya,
yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap daerahnya ternyata memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Misalnya ada rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Jogja, pempek dari Palembang, dan papeda dari Papua. Makanan-makanan ini tidak hanya memiliki rasa yang khas, tetapi juga mencerminkan kekayaan bahan pangan serta tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Namun, di era modern ini, budaya tradisional seringkali mulai terlupakan oleh generasi muda. Banyak sekali anak-anak muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya negara kita sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai generasi muda untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan loh teman-teman, seperti mempelajari seni dan budaya daerah, mengikuti kegiatan kesenian, menghadiri pertunjukan budaya, serta mengenalkan budaya Indonesia kepada orang lain. Selain itu, perkembangan teknologi juga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Misalnya dengan membuat konten di sosial media tentang kesenian budaya yang ada di daerahnya masing-masing, lalu diperkenalkan tarian tradisionalnya, makanan tradisionalnya, atau menceritakan sejarah budaya yang ada di masyarakatnya. Dengan cara inilah Indonesia dapat lebih dikenal oleh generasi muda bahkan oleh masyarakat dunia. Melestarikan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun seniman saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Jika kita tidak menjaga budaya kita sendiri, maka budaya tersebut bisa saja hilang atau terlupakan di masa depan. Melalui pemahaman dan kecintaan terhadap budaya, kita dapat menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Teman-teman, itulah sedikit pembahasan kita tentang keindahan dan keberagaman budaya Indonesia. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa semakin menghargai dan mencintai budaya bangsa kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. See you teman-teman.